Hai guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sini kami kelompok B dari Kampus Timik Primakara akan menjelaskan mengenai studi pustaka dari penelitian yang berjudul Sistem Informasi Strategi Pemasaran Produk dan dengan metode Market Basket Analysis dan Sales Forecasting Swalayan Kota Makassar. Untuk anggota kelompoknya di sini ada saya yaitu Niwayan Andi Febianti, Iko Mawidiasta, dan Brenda Fitriatola. Jadi materi yang kami bahas yaitu yang pertama permasalahan yang akan diteliti, yang kedua metode yang digunakan, yang ketiga proses pengambilan data, yang keempat data yang telah diolah, yang kelima kesimpulan terhadap hasil pengolahan data. Nah, saya langsung bahas materi yang pertama yaitu permasalahan yang akan diteliti. Saat ini, Kota Makassar termasuk salah satu kota dengan tingkat perekonomian yang sedang maju. Salah satunya berada di sektor pemasaran. Jumlah swalayan dengan sistem kasir digital memungkinkan melakukan penyimpanan data transaksi penjualan. Salah satu software statistik yang sedang tren adalah software RStudio. Software ini dapat diperoleh dengan gratis dan bersifat open source. Selain itu, RStudio dilengkapi dengan paket-paket statistik yang lengkap dan memiliki kemampuan komputasi yang tinggi. RStudio dapat juga digunakan dalam pembuatan aplikasi baik berbasis desktop maupun website dengan menggunakan paket Sini Dashboard. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi sistem informasi untuk strategi pemasaran dengan metode Market Basket Analysis dan Sales. Untuk materi yang kedua yaitu metode penelitian yang digunakan. Di sini ada dua yaitu teknik pengumpulan data dan analisis data. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan studi pustaka dari jurnal manajemen teori dan terapan dengan judul pemasaran produk dengan metode Market Basket Analysis dan Sales Forecasting Swalayan Kota Makassar. Dalam analisis data yaitu metode analisis data akan dijelaskan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun tahapan analisis datanya, berikut tahapan analisis data yang digunakan, yaitu tahapan pertama, database dan data processing. Data transaksi penjualan dan harga setiap barang akan diambil dari database kasir yang selanjutnya dilakukan persiapan data atau data processing untuk analisis berikutnya. Tahapan kedua yaitu Market Basket Analysis. Hasil metode ini dapat pula digunakan untuk menentukan posisi yang tepat dalam penempatan produk dalam rak penjualan. Tahapan berikutnya yaitu Sales Forecasting. Tahapan yang digunakan untuk memprediksi manajemen keuangan dalam strategi pemasaran pada masa mendatang. Tahapan berikutnya yaitu perancangan aplikasi. Aplikasi yang akan digunakan akan memudahkan pengguna dalam menganalisis metode Market Basket Analysis dan Sales Forecasting. Untuk tahapan terakhir yaitu validasi aplikasi. Aplikasi interface yang telah dibuat akan dilakukan validasi output. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Brenda, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Anggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan data. Proses pengambilan data menggunakan studi pustaka dari jurnal manajemen teori dan terapan dengan judul Pemasaran Produk dengan metode Market Basket Analysis dan Sales Forecasting Swalayan Kota Makassar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data yang diolah. Data yang telah diolah itu ada yang pertama data processing dan dashboard aplikasi, yang kedua ada menu Market Basket Analysis, yang ketiga ada summary, yang keempat ada data table. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang data processing dan dashboard aplikasi, yaitu ada tabel pertama. Tabel pertama memuat pelanggan dan item produk yang dibeli. Pelanggan pertama membeli item produk A, B, C, D, H, dan L. Pelanggan kedua membeli item produk A, B, C, D, H, L, M, R, X, Z, dan W, F. Begitupun untuk pelanggan selanjutnya. Tabel pertama merupakan struktur data pembelian produk dari semua pelanggan atau struk pembelanjaan. Sebagai contoh, misalnya pelanggan pertama membeli produk A, B, C, D, H, dan L dalam waktu yang bersamaan. Begitupun untuk pelanggan berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel yang kedua, di mana itu ada tanggal produk, modal produk, stok produk, harga jual satuan, dan jumlah yang terjual. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide berikut. Tabel kedua merupakan
tabel data penjualan yang terdiri dari beberapa parameter seperti tanggal, nama produk yang dijual, harga awal atau modal tiap produk, jumlah stok produk yang tersedia, harga jual masing-masing produk, dan jumlah masing-masing produk yang terjual. Kedua tabel tersebut akan tersimpan di dalam database swalayan. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Iko Mahmudi Asta. Di sini saya akan membawakan materi terkait menu market basket analysis, di mana menu ini bertujuan untuk melihat analisis data tentang pola susunan produk dalam rak. Tampilan dalam menu market basket analysis yang terdiri dari beberapa settingan parameter. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang tertera pada layar kalian. Selanjutnya yaitu ada summary, di mana bagian summary menunjukkan analisis deskriptif tentang pembelanjaan produk. Analisis deskriptif yang terdapat pada bagian ini adalah jumlah transaksi penjualan, frekuensi item produk yang paling banyak terjual, serta nilai statistik lainnya seperti rataan, median, dan lainnya. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang tertera pada layar, di mana gambar tersebut menampilkan output dari summary itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada data table, di mana data table merupakan bagian inti dari market basket analysis. Pada bagian ini menunjukkan hasil olahan data tentang perkumpulan kombinasi item produk yang tepat berdasarkan pola belanja konsumen. Pada analisis ini terdapat beberapa statistik perhitungan yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyusun item produk yang tepat berdekatan dalam rak yang sama. Statistik perhitungan yang paling utama dalam analisis ini adalah nilai lift, bahwa semakin tinggi nilai lift dari suatu pasangan item atau roll, maka peluang terjadinya pasangan item atau roll tersebut untuk terjual semakin tinggi. Hasil studi pustaka dalam penelitian ini lebih interaktif karena output dari metode market basket analysis ditampilkan dengan user friendly, yang dilengkapi dengan berbagai fitur output analisis statistik seperti nilai support, nilai konfidensi, nilai lift, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di layar, di mana gambar tersebut merupakan data table yang menghasilkan analisis pasangan kombinasi item. Jadi kesimpulannya yaitu sistem aplikasi pada studi pustaka dalam penelitian ini dibuat untuk memudahkan para pelaku bisnis untuk mengoptimalkan penjualan. Sistem aplikasi pada studi pustaka dalam penelitian ini dari menu Market Basket Analysis dan menu Sales Forecasting. Market Basket Analysis digunakan untuk melihat pola atau perilaku kebiasaan belanja konsumen, seperti ketika para konsumen memasukkan semua barang yang mereka beli ke dalam keranjang atau basket. Digunakan untuk memberikan informasi kepada pengelola swalayan mengenai produk-produk yang biasa dibeli secara bersamaan oleh para konsumen, sehingga dapat menaikkan laba bisnis, dan juga dimanfaatkan oleh manajer suatu swalayan dalam mengatur dan mengoptimalkan posisi produk dalam rak berdasarkan hasil analisis perilaku konsumen menggunakan metode market basket analysis. Sedangkan sales forecasting digunakan untuk melihat deskripsi tentang indikator atau jumlah penjualan seperti jumlah ketersediaan barang, jumlah barang terjual, keuntungan, rata-rata harga produk, rata-rata harga jual, dan produk yang paling banyak terjual. Selain itu, di menu ini pelaku bisnis juga dapat melakukan perkiraan terhadap indikator dari suatu distribusi pengukuran penjualan untuk melakukan antisipasi atau manajemen keuangan dan stok barang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.